Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudino Pandi dengan NIM channel D020040 ingin mempresentasikan tugas mingguan dari ma- matkul akuntansi perpajakan. Minggu kedua tentang konsep dasar pembukuan akuntansi perpajakan. Eh, Pengertiannya, pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Selanjutnya, persamaan pencatatan dan pembukuan. Pada dasarnya, penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan ini ditujukan agar membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mudah, seperti halnya dalam pengisian surat pemberitahuan atau SPT, perhitungan atas penghasilan kena pajak atau PKP, pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN BM, serta untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selain itu, segala bentuk buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar atas pembukuan atau pencatatan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik wajib untuk disimpan selama jangka waktu 10 tahun di Indonesia. Disimpan pada tempat yang menjadi dasar atas kegiatan tersebut dilakukan. Tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau tempat kedudukan wajib pajak badan. Selanjutnya, prinsip akuntansi perpajakan pada dasarnya berdasarkan dengan Undang-Undang KUP dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta wajib pajak badan yang ada di Indonesia wajib untuk melakukan atau menyelenggarakan pembukuan. Namun, pembukuan ini dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperolehkan untuk menghitung penghasilan neto dengan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang KUP. Selanjutnya, wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan merupakan wajib pajak badan. B. Merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas kecuali wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto atau omset kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Selanjutnya, wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan suatu kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau omset kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN dalam menghitung penghasilan neto dengan syarat harus memberitahukan ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang B merupakan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, syarat penyelenggaraan pembukuan. Untuk pembukuan diselenggarakan dengan menggunakan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrural atau stelsel kas. B. Pembukuan dilakukan dengan terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga pajak yang terutang nantinya dapat dihitung. Syarat penyelenggaraan pencatatan. Dalam pencatatan harus menggambarkan adanya peredaran dan penerimaan bruto, jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh. B. Harus menggambarkan adanya penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. C. Bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha, maka pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan. Dan D. Selain menyelenggarakan pencatatan,
wajib pajak orang pribadi juga harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Selanjutnya dan terakhir, bahasa dalam pembukuan. Bahasa dalam pembukuan. Pembukuan dilakukan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah yang disusun dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa asing sesuai dengan perizinan dari Kementerian Keuangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.